Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat, kita dapat menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal soleh dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kehariban qudwah dan uswah hasanah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'ut tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan Kitabut Tauhid jilid pertama karangan Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan. Kita sudah sampai pada pembahasan Tauhid Uluhiyah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang makna syahadatain. Hari ini kita akan membahas tentang rukun dari syahadat. Yang pertama, kita tahu syahadat yang pertama adalah syahadatut tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Yang maknanya kemarin kita sudah bahas, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, secara rukun syahadat ini ada dua, Pak. Yang pertama yaitu an-nafyu atau peniadaan. Dan yang kedua adalah al-isbat. Kita kalau dengar kata isbat, ingatnya Ramadan sama Lebaran lah ya. Atau di KUA isbat. Isbat artinya adalah menetapkan. Penetapan. Rukun yang pertama adalah kita tiadakan la ilaha. Tidak ada ilah. Dalam artian tidak ada ilah yang hak. Semuanya yang ada itu adalah ilah-ilah yang batil. Analoginya seperti kita mau nanam satu bibit unggul, Pak, di dalam sebuah media tanah. Maka kalau kita mau nanam itu, kita mau nanam padi misalnya, berarti kan tanahnya itu, sawahnya itu harus dipacul terlebih dahulu. Harus dipakai traktor itu apa namanya, Pak? Nah, dibajak dulu. Dihilangkan dulu apa yang menjadi kotoran-kotoran di situ. Karena rumusnya jelas. Kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, mimpi padi bisa tumbuh. Nah, begitu pula dalam hati kita nih. Ternyata tanpa kita isbatkan, itu sudah banyak ilah yang ada dalam hati kita. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas
definisi ilah itu. Dia seperti magnet besar yang hati kita ini adalah besinya. Sehingga tidak ada besi, tentu dia akan selalu menuju kepada magnet itu. Jadi kalau kita mau tahu apa yang menjadi ilah dalam hidup kita, ilah dalam hati kita sesungguhnya, kan kalau bahasanya Imam Ghazali mudah saja. Ketika kita sholat, itu yang terlintas dalam pikiran kita itu apa, Pak? Nah, itulah ilah kita sesungguhnya. Maka kita bisa bayangkan tuh, kenapa ada syariat bagi orang yang sedang sakaratul maut, kita talkinin, Pak. Kita talkinin. Kita talkinin itu gimana maksudnya? Kita bantu dia, kita tolong dia, supaya dia tetap mengisbatkan Allah yang menjadi ilah yang hak dalam hatinya. Karena boleh jadi ketika dia lagi sakaratul maut itu, yang ada dalam benaknya itu sudah bukan lagi Allah. Tapi yang menjadi ilah-ilahnya selama ini dalam hidupnya itu yang nongol, Pak. Itu yang muncul. Nah, kita bantu, kita talkinin. Nah, maka para ulama kemudian menyimpulkan nanti ada beberapa ilah yang harus kita nafikan. Ada beberapa ilah yang harus kita tiadakan. Nah, rukun la ilaha illallah ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-256. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Famay yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut. Nah, ini rukun yang pertama, Pak. Menafikan, meniadakan. Wa yu'min billah. Dan lalu kemudian dia beriman kepada Allah. Baru apa kata Allah? Faqadistamsaka bil urwah al-wuthqa. Maka mereka itulah yang disebut orang yang berpegang teguh kepada tali ikatan yang sangat kuat. Jadi, kalau kita tidak nafikan ilah-ilah yang lain, maka dalam hati kita itu akan muncul. Dalam hati kita itu akan otomatis. Nah, maka ditiadakan terlebih dahulu. Nah, kalimatut tauhid, ya, la ilaha illallah itu dialah yang bibit unggulnya. Nah, supaya dia tertanam di dalam hati kita yang menjadi medianya, supaya di dalam hati kita yang menjadi ilahnya hanya Allah, maka ilah-ilah yang lain itu harus ditiadakan. Sehingga tidak sempurna tauhid kita kalau kita hanya beriman kepada Allah tapi tidak ingkar kepada tauhid, tidak ingkar kepada selain Allah. Maka dalam banyak ayat Al-Quran kita akan temui, Pak. Gaya bahasa dan modelnya itu semuanya mirip. Yaitu ada rukun la ilaha illallah ini. Yaitu peniadaan dan ada al-isbat. Ya, misalnya di surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-36. Ini ayat sudah sering kita bahas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat, yaitu para rasul. Yang apa tugasnya? Ani'budullah. Mengajak manusia beribadah kepada Allah. Ini al-isbat. Wajtanibut taghut. Dan meninggalkan peribadahan kepada taghut. Ini adalah an-nafyu. Sehingga orang yang disebut musyrik, ya, orang yang disebut musyrik, perilakunya disebut syirik, adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi tetap juga memberikan peribadahan kepada selain Allah. Nah, lalu yang disebut orang beriman bagaimana? Dia beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak mendua. Tidak memberikan peribadahan kepada selainnya. Sepersekian persen pun tidak diberikan. Nah, itulah yang disebut dengan muwahhid, orang yang bertauhid sejati. Nah, lalu, apa yang kita tiadakan? Apa yang kita nafikan? Apa yang selama ini menjadi ilah dalam diri kita sebagai tandingan bagi Allah dalam beribadah? Nah, yang pertama, dalam hal kecintaan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, karena ini lagi puasa, Pak, saya minta dibantu dibaca ayatnya nih. Kalau enggak, saya lumayan ngos-ngosan, bapaknya pules gitu. Memang kajian bapak-bapak itu luar biasa. Kalau ibu-ibu kan ngajinya itu bawa Quran terjemah, bawa buku. Apa yang disampaikan dicatat, Pak. Itu ibu-ibu, luar biasa. Itu pun masih kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Bapak-bapak nggak ada yang bawa buku, luar biasa ini.
Biasa di luar. Oh, ada YouTube ya. Alasan aja Pak Haji ini. Padahal nyampe rumah juga belum tentu dilihat lagi YouTube-nya. Silakan Pak, bisa dibantu saya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Silakan Pak. Wa minan nas, dan di antara manusia. Allah nggak nyebut semuanya Pak, di antara manusia. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang mengambil ya, bagi Allah al-andad, tandingan dalam hal kecintaan. Jadi yang pertama yang kita nafikan dalam hati kita yaitu al-andad. Tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan. Wa minan nas mayyattakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai al-andad itu, mencintai tandingan bagi Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Jadi kalau ditanya, manusia yang Allah sebut ini cinta nggak sama Allah Pak? Cinta nggak sama Allah, Pak? Cinta. Tapi cintanya kepada Allah itu kadarnya sama dengan cintanya kepada al-andad. Dengan cintanya kepada selain Allah. Nah, kemudian walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman asyaddu hubbalillah, cintanya teramat sangat kepada Allah. Nah, ikhwan fillah arsyadakumullah, Allah nyebut dua kelompok manusia nih. Ya, manusia Allah sebut ada dua. Terbagi dua. Pertama, ya, Allah memang nggak sebut itu, cuma Allah bilang dan di antara manusia. Lalu yang keduanya Allah bilang walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman. Nah, kalau yang ini beriman, maka pertanyaannya berarti yang tadi itu siapa, Pak? Halo, Pak? Yang tadi itu siapa berarti? Tidak beriman. Bahasa lainnya tidak beriman itu apa, Pak? Nah, itu ya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik. Ya, pemahaman kebalikannya gitu. Kalau ini disebut beriman, berarti yang nggak disebut ini siapa nih? Ya kemungkinannya tidak beriman. Orang tidak beriman itu bisa satu kafir, dua munafik. Munafik sama kafir bedanya apa? Cuma sama-sama kafir. Cuma bedanya kalau yang kafir itu terang-terangan, kalau yang munafik malu-malu, gelap-gelapan, nah gitulah. Ya kan? Hatinya kafir tapi nampaknya iman. Nah, itu orang munafik. Nah, berarti yang tadi itu disebut nggak beriman, Pak. Padahal dia cinta nggak sama Allah? Cinta. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita ini? Berarti kita sudah disebut beriman atau belum ini? Amin, Pak. Insya Allah. Ya, karena syaratnya itu berarti walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, teramat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kemudian hidup dan matiku hanya untukmu, enggak ada yang lain. Ah, misalnya tuh, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Jadi ingat masa muda ya. Nah, yang begitu beriman tuh, Pak. Hah? Oh, udah tobat, alhamdulillah, amin. Lah, Bapak pasti nanya, emang nggak boleh, Ustaz? Gitu dong, Pak. Harusnya kan mesti nanya, kan? Emang nggak boleh kita cinta kepada selain Allah? Hah? Nggak boleh, Pak? Boleh dong. Kan memang fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia. Surat
Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina linnas, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Hubbu syahawat, kecenderungannya itu kepada siapa? Minan nisa, kepada wanita. Kemudian kepada siapa lagi? Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harf. Lalu kecenderungannya, sukanya, cintanya kepada harta kekayaan minadz zahab wal fiddah, berupa emas, perak. Wal khairil musawwamah, kendaraan yang bagus, wal an'am, binatang ternak, investasi jangka pendek, wal harf, tanah, investasi jangka panjang. Itu udah kecenderungannya manusia. Lalu apa yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir? Bedanya, orang beriman mencintai itu semua berdasarkan kecintaannya kepada Allah. Sedangkan kalau orang kafir dibagi. Buat Allah sekian persen, ya. Taruhlah buat Allah 50%, lalu untuk selain Allah 50%. Nah, jadi kalau ditanya apa yang bisa berpotensi menjadi al-andad, menjadi tandingan bagi Allah dalam diri kita. Ya, penjelasannya ada di surat At-Taubah ayat 24. Silakan Pak, surat 9 ayat ke-24. Ya, silakan Pak. Yang sangat berpotensi menjadi al-andad, menjadi tandingan bagi Allah dalam hidup kita, dalam hal kecintaan. Satu, kul in kana aba'ukum, katakanlah jika orang tuamu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu. Ini jamak, Pak. Ayatnya begini, Pak. Meskipun Bapak punyanya satu. Wa azwajukum, satu yang ketahuan kata Bapak. Ini YouTube loh, Pak. Kemudian apa? Wa ashiratukum, dan keluargamu. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kejar, yang kalian cari. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian nyaman berada di dalamnya. Ya. Apa kata Allah? Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan juga rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau bahasa kita gini, awas gitu. Tunggu gitu. Tunggu itu kira-kira mau dapat bonus apa mau dapat apa itu? Ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu sampai nanti Allah naudzubillah akan memberikan ketetapannya buat kita. Jadi yang sangat berpotensi, Pak, jadi ilah nih, jadi tandingan bagi Allah dalam diri kita, pertama orang tua. Pertama orang tua. Ya. Karena ada anak yang demi membahagiakan orang tua, itu melakukan apapun. Lalu ada yang nanya, Ustadz, bukankah itu yang namanya birrul walidain? Dalam Islam, birrul walidain adalah adab kedua sesudah adab kepada Allah. Ayatnya selalu
beribadah kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kaidahnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memerintahkanmu melakukan sesuatu yang isinya adalah menyekutukan Allah, atau isinya adalah yang kamu nggak punya ilmu tentangnya, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Tidak boleh kita taat. Sehingga dalam urusan berbakti kepada orang tua, nanti yang menjadi garisnya namanya al-wala wal barro. Apa Pak? Al-wala wal barro. Loyalitas dan anti loyalitas. Karena saya dulu pernah ditanya, waktu saya membahas kajian kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, bab pertama itu adalah bicara tentang adab kepada orang tua. Lalu ditanya, kalau kita tetap wajib berbuat baik kepada orang tua yang sudah, meskipun orang tua kita beda keyakinan, kafir, lalu bagaimana statusnya dengan para sahabat yang dulu ketika perang Badar, ketika perang Uhud, itu harus berhadap-hadapan, harus head to head antara anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Maka jawabannya, kalau udah dalam urusan jihad, itu udah bukan lagi bab birrul walidain, tapi babnya bab al-wala wal barro. Ayatnya surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat yang terakhir, Pak. La tajidu qauman. Tidak mungkin kalian dapatin suatu kaum, ya, yang beriman kepada Allah, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak beriman. Meskipun itu bapaknya, meskipun itu saudaranya, meskipun itu anaknya, meskipun itu keluarganya, nggak mungkin. Nah, jadi kalau udah urusan jihad, yang berperan adalah al-wala wal bar. Nah, nanti di bab akhir dari kitab ini kita akan bahas, Pak. Dan banyak contohnya. Ya, yang paling masyhur kaitannya dengan al-wala wal barro adalah sikapnya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Nah, jadi beliau ini orang yang paling hebat dalam urusan al-wala wal barro. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran, di surat Al-Mumtahanah itu, ayat keempat dan ayat yang keenam, spesifik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan orang-orang beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, kalau Nabi SAW, Al-Ahzab 21, ayatnya kan umum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau Nabi Muhammad, uswatun hasanahnya itu mulai dari melek mata sampai kita merem lagi. Bahkan tidurnya kita itu harus nyontoh Rasulullah. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim, itu spesifik. Contohnya beliau itu, uswatun hasanahnya beliau itu dalam masalah akidah, dalam masalah kecintaan, al-mahabbah kepada Allah. Dan dibuktikan dengan beliau, ya, ikhlas, ridho, taslim, berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Menyembelih putranya sendiri. Yang kedua, sikap tegasnya beliau kepada ayahnya. Meskipun ayahnya, beliau bersikap tegas. Nah, itu yang namanya al-wala wal barro. Nah, jadi dalam hidup kita ini, Pak, yang sangat berpotensi menjadi al-andad, menjadi tandingan bagi Allah itu tadi. Mulai dari orang tua, kemudian anak. Berapa banyak orang yang kemudian rela menggadaikan akidahnya demi anak. Ya. Kemudian keluarga, kemudian saudara, kemudian juga istri, kemudian juga harta, rumah, kemudian tempat kendaraan.
Nah, itu semua adalah hal-hal yang bisa menjadi atau berpotensi menjadi al-andad, menjadi tandingan bagi Allah dalam urusan al-mahabbah, dalam urusan kecintaan. Nah, maka bukan berarti kita tidak boleh mencintai semua itu. Tapi seorang muwahhid, orang yang bertauhid adalah orang yang mencintai semua itu karena kecintaannya kepada Allah. Jadi ngucap I love you-nya enggak titik, Pak. Kalau selama ini kan kita ngucapnya I love you lah, gitu doang. Gunung pun akan kudaki, lautan ku seberangi demi mendapatkan, Masya Allah. Memang yang tua itu cuma usia. Tapi kalau semangat itu nggak boleh tua, betul Pak ya? Iya. Kalau sekarang ngucap I love you-nya di apa namanya? Ada korinanya, ada terusannya. Ya. I love you because of Allah, gitu Pak ya. Ini bener nggak bahasa Inggris saya? Ya. Kalau bahasa Arab kan uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau cinta kepada Allah, maka yang jadi garisnya itu, yang menjadi standarnya itu Allah, Pak. Ngakunya cinta sama Allah, tapi bucin. Bapak-bapak nggak paham. Bucin tuh budak cinta, Pak. Ngakunya cintanya karena Allah, tapi apa aja yang diinin sama pasangannya diturutin. Nah, itu berarti bukan muwahhid itu. Kalau cintanya karena Allah, ya jelas. Hati-hati nih, yang muda-muda, jangan sampai jadi bucin. Udah jadi bucin, susah move on lagi. Ya, ngakunya nggak bisa hidup tanpamu. Makanya yang biasa ngajakin tukeran coklat kalau Valentine, itu kalah sama yang ngajakin tukeran tulang, Pak. Yang satu jadi tulang rusuk, yang satu jadi tulang punggung, kan begitu. Nah, ini yang pertama. Al-andad, yang kita nafikan dalam hati kita, yang sangat berpotensi menjadi tandingan bagi Allah dalam urusan kecintaan. Nah, ini harus dinafikan, ini harus ditiadakan dulu. Ya, maka kita luruskan niat. Kita beristighfar, lalu kita luruskan niat. Nah, sehingga kalau kemudian dalam ujian hidup kita ini, kita harus berhadapan sebagaimana Nabiullah Ibrahim atau sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang harus berhadapan dengan ayahnya, karena ayahnya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ternyata adalah gembong yang munafik. Dia jelas berposisi. Dia jelas menentukan sikap. Maka orang Islam itu aslinya nggak ada yang netral, Pak. Jadi kalau ada orang Islam netral itu dipertanyakan keislamannya. Kalau udah jelas antara yang hak dengan yang batil, nggak boleh netral. Ini udah jelas nih, ada yang hak dan batil. Bapak pilih netral, karena memang ada orang yang cari aman kan, pengennya zero enemy, nggak pengen punya musuh. Padahal nggak mungkin. Rumusnya jelas, setiap ada aksi pasti ada reaksi. Dalam hidup kita ini, pasti kita punya followers, likers, ada orang yang suka sama kita, dan ada yang menjadi haters. Dan kita nggak perlu mikirin itu, Pak. Kalau yang jadi ghoyah, yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah, Allahu ghoyatuna, tujuan kita adalah ridhonya Allah, maka kita nggak akan ambil pusing dengan omongan orang. Tapi kalau yang kita cari memang followers, pengikut, maka capek. Tiap hari pencitraan melulu, gitu. Marah-marah gitu kan. Ya, tiap hari pencitraan dulu. Tapi kalau tujuan kita ada Allah, kita nggak peduli tuh, Pak. Ya. Maka Masya Allah. Ya. Kita luruskan niat, kita banyak-banyak istighfar. Kalau kemudian ada harus kemudian kita berhadapan, kita jelas mengambil sikap. Kita jelas berada di barisan siapa. Ya. Karena ketika perang Badar, itu kan ada orang Islam yang tidak bisa ikut jihad, kemudian dipaksa harus ikut perang, dan akhirnya harus berhadapan dengan saudaranya sendiri. Ya.
Ada di surat An-Nisa ayat ke-97. Surat nomor keempat ayat ke-97. Orang-orang yang tertindas di sini. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Makanya tingkatannya kan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, lalu dia hijrah. Wajahadu, lalu dia berjihad. Maka ujiannya Pak, ketika dia ngaku beriman, tapi dia nggak berani move on, dia nggak berani hijrah, keimanannya nggak berguna. Padahal imannya udah tingkatan juga. Islam, iman, satu level lagi takwa. Ini orang udah beriman nih Pak. Ada perintah hijrah, dia nggak mau hijrah. Kenapa? Berat memang hijrah itu. Harus meninggalkan tanah air, meninggalkan anak istri ada. Ada yang suami berpisah dengan istrinya, istri berpisah dengan suaminya, orang tua berpisah dengan anak. Itu memang seperti itu ujian hidupnya. Sehingga dikenal itu firman Allah surah Al-Baqarah ayat 207 kan. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang rela berhijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki, Pak. Maka belum nyampe ke Madinah, ayatnya udah turun. Sehingga para sahabat udah nungguin di pintu gerbang kota Madinah. Dan ketika nyampe, langsung disambut sama Umar. Robihul baik, robihul baik, robihul baik. Sungguh beruntung jual belimu. Ya. Turun firman, wa minan nas mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia, ada orang yang menjual dirinya demi mendapatkan keridhoannya Allah. Dia rela tinggalkan seluruh harta kekayaannya. Yang diriwayatkan itu ketika dia mau hijrah, Pak, emasnya dikarungin, dan itu dibawa oleh 3 ekor unta. 1 unta bawa 2 karung. Dan itu ditinggal semua. Dia jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Dari Jakarta kemana Pak? Mekah Madinah tuh. Hah? Cirebon apa Semarang Pak? Semarang. Dan itu nggak ada tol Cipali Pak. Itu masih jalur biasa itu. Belum ada rest area. Mekah Madinah, jalan kaki. Nah makanya ketika kemudian datang ujian berikutnya, ini orang-orang mukmin yang masih di Mekah yang nggak mau hijrah, akhirnya harus berhadap-hadapan dengan saudaranya sesama mukmin waktu perang Badar itu. Lalu para sahabat nanya, ya Rasul, gimana kalau saya nggak sengaja ngebunuh saudara kita? Padahal dia udah mukmin, tapi dia udah di barisan sono. Maka ayat ini Pak. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh Diwafatkan, nanti malaikat nanya ketika dia dalam kondisinya menzolimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, dalam kondisi apa kamu mati? Terus dia berkata, dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang lemah. Sebetulnya nggak mau berhadapan-hadapan dengan saudara kami sendiri sesama mukmin, tapi kami dipaksa. Lalu dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru, sehingga kamu harusnya fatuhajiru fiyah, harusnya kamu bisa berhijrah. Nah, maka orang mukmin dia nggak boleh netral. Ya. Kendaraan bermotor tuh kalau netral nggak bisa jalan. Kalau ada hak dan batil, kita pilih netral, maka sesungguhnya sebagaimana orang yang menzolimi dirinya sendiri, dia sedang mendukung kebatilan. Dia sedang mendukung kebatilan, Pak. Kan orang mukmin tuh kalau ngelihat yang mungkar, ngelihat kebatilan, nggak boleh diem. Minimal ngapain, Pak? Mengingkari dengan hati. Ingkar. Mengingkari. Tapi kalau dia malah menjadi bagian darinya, wah, naudzubillah. Meskipun dia mukmin, kalau mati, imannya tidak bermanfaat. Waliya'udzubillah. Nah, jadi ini yang pertama.
yang harus kita tiadakan dalam hati kita agar kita mengisbatkan Allah adalah al-andad. Ya, tandingan bagi Allah dalam urusan cinta. Nah, yang kedua namanya al-arbab. Di surat At-Taubah ayat ke-31. Ya. Silakan, Pak. Dibaca ayatnya. Yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka sebutkan. Iya. Kalau al-andad adalah tandingan bagi Allah dalam urusan cinta, al-arbab adalah tandingan bagi Allah dalam urusan taat. Harusnya seorang mukmin yang sejati, mukminuna haqqo, mukmin yang hak, dia hanya memberikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Makanya di surat An-Nur ayat 51, inna makana qaulal mu'minin, hanyalah ucapannya orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ucapannya, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, ternyata dalam hidup kita ini ada, Pak, yang bikin ketaatan kita kepada Allah luntur. Kita lebih taat kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan al-arbab. Nah, jadi kalau kita lebih taat pada pimpinan, ya, lebih taat kepada ulil amri, makanya ayatnya kan An-Nisa 59 itu kepada Allah dan kepada Rasul, maka kata ati'u, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi ulil amri nggak ada kata ati'unya, langsung pakai waw atof. Wa ulil amri minkum. Ada kata minkumnya lagi tuh, Pak. Minkum itu berarti dari golongan kalian, dari kalangan kalian. Maka nggak mungkin ulil amri itu kemudian yang bukan golongan kita. Maksudnya orang kafir. Nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin terjadi. Tapi kalau sekarang kan mungkin. Bisa kejadian kalau sekarang. Bisa kejadian. Nah, kepada orang ulil amri yang mukmin saja, kita taatnya nggak taat taklid buta. Taatnya nggak taat nggak taat sembarangan, tapi taatnya berdasarkan ketaatan kepada Allah. Karena kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kemudian isinya adalah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini contoh kasus, Pak. At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, maksudnya mereka adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbarohum waruhbanahum, para ulamanya, para kiainya, ustadz-ustadznya, pemimpinnya, al-arbab, tandingan bagi Allah. Al-arbab min dunillah, tandingan bagi Allah dalam urusan ketaatan kepada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai al-arbab, tandingan bagi Allah. Ya, belum lama viral ini.
sebetulnya saya nggak mau bahas juga ya. Yang mengatakan kalau mengatakan Nabi Isa anak Allah itu katanya dari kacamata tauhid begitu kan, dari kacamata tasawuf gitu, itu adalah tauhid yang sejati. Ini viral juga, udah banyak yang mengingatkan ya, kita doakan ya. Kalau ada ahlul ilmi yang kepleset, kita doain Pak, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang lurus. Nah, makanya sehari minimal 17 kali itu kita doa. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kita nggak tahu jalannya, tapi boleh jadi kita udah ada di atas as-siratal mustaqim, tapi kemudian kepleset, tergelincir. Ya. Akhirnya malah lebih percaya dengan yang namanya wali ghaus ya. Yang walinya itu senang main biliar gitu kan. Nah, jadi yaitu terplesetnya orang alim. Kita doakan sekali lagi. Nah, ini ayatnya nih Pak. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu Maryam. Mereka, Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulamanya, menjadikan kiainya, menjadikan ustadznya, menjadikan pemimpinnya, dan menjadikan nabinya al-arbab min dunillah. Tandingan bagi Allah dalam urusan ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka nggak disuruh kecuali beribadah hanya kepada Allah zat yang satu. Yang wahid, yang ahad. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ketika ayat ini turun, ada sahabat Nabi yang namanya Adi bin Hatim, Pak. Nah, Adi bin Hatim ini sebelum jadi orang Islam, dia pernah beragama Yahudi dan pernah beragama Nasrani. Terus, beliau bertanya kepada Rasulullah, bukan ngebantah. Nanya, ya Rasul, kami, maksudnya dulu nih saya waktu masih Yahudi, waktu masih Nasrani, nggak pernah nyembah pendeta, nggak pernah nyembah ulama, nggak pernah nyembah pemimpin, nggak pernah nyembah kiai. Tapi kenapa ayatnya turun begini? Lalu Nabi bersabda, bukankah para rahib kamu itu, para orang alim kamu itu, ulama-ulama kamu, dan pemimpin-pemimpin kamu itu merubah isi kandungan Taurat, Pak. Yang halal diharamkan. Yang haram dihalalkan. Dan umatnya tahu. Umatnya tahu. Umatnya tahu kalau pemimpinnya, kalau ulamanya salah. Tapi umatnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Malah taat. Itu kan yang terjadi, kata Nabi SAW. Lalu Adi menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, wa tilka ibadatahum. Itulah peribadahanmu kepada mereka. Jadi yang begitu tuh udah disebut ibadah tuh Pak. Udah tahu pemimpinnya salah, ya. Terus nggak diingetin, kita malah taat. Maka taatnya kita itu nggak terpuji, malah tercela. Bahkan resikonya akidah kita bermasalah. Jadi kalau kita hari ini pemimpin kita mulai agak-agak nyimpang, agak-agak melipir-melipir ke yang sesat, ya. Terus kita ingetin, Pak, itu bukan karena kita benci. Bukan karena kita pengen bugot, pengen ngeberontak. Bukan karena kita punya pemahaman radikal lalu disebut khawarij, nggak mau taat sama pemimpin. Bukan, justru karena kita cinta kepada pemimpin kita. Kita ingatkan. Nah, di negara ini diatur cara ngingetinnya. Ada yang namanya demo. Mau pemimpin kita juga dulu minta di demo kan? Kan beliau kangen di demo, Pak. Jadi kita demo itu bukan karena kita nggak suka, bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang.
Nah, ini kejadian nih Pak. Yahudi dan Nasrani itu begitu. Jadi mereka kalau ditanya, memangnya kamu nyembah apa? Kiai, nyembah ulama? Jawabannya enggak. Tapi prakteknya seperti itu. Prakteknya adalah praktek peribadahan. Apa praktek ibadah? Mereka lebih taat kepada kiainya, lebih taat kepada ulamanya, lebih taat kepada pemimpinnya daripada taat kepada Allah. Dan udah tahu mereka, jelas-jelas pemimpinnya itu, ulamanya itu merubah ayat-ayat Allah dan isinya bertentangan dengan ayat-ayat Allah, tapi mereka tetap taat. Nah, ini yang namanya al-arbab. Jadi, kalau akidah kita mau lurus, akidah kita mau bersih, akidah kita mau selamat, ini kita nafikan dulu, Pak. Ya, al-arbab ini kita hilangkan dulu dalam diri kita. Kalau tidak, ya berarti kita belum disebut sebagai seorang muwahhid. Masih ada benih-benih di situ. Yang naudzubillah, kalau tidak dibersihkan, kita bisa terjerumus, kita bisa tergelincir. Padahal, virus yang paling bahaya itu bukan COVID-19, Pak. Virus yang paling bahaya itu virus yang menyerang hati. Virus yang menyerang kolbu. Dan virus pertama yang sangat berbahaya untuk hati adalah syirik. Makanya syirik itu oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ditulis jadi dosa nomor wahid. Dosa nomor 1. Dan nanti kita bahas nawaqidus syahadah yang membatalkan syahadat. Yang pertama juga adalah syirik. Nah, hari ini kita agak serem nih, Pak. Kenapa? Karena kesyirikan itu dikampanyekan masif sekarang melalui media. Dengan dalihnya macam-macam. Ada dalihnya kearifan lokal. Kan gitu, Pak. Ya. Saya kira semua orang tahu tuh, kalau yang namanya ngasih sesajen, itu berarti syirik. Sekarang enggak, sesajen itu sedekah sama makhluk Allah. Makhluk Allah yang namanya jin. Tuh. Luar biasa tuh, Pak. Sedekah sama jin. Kan jin juga makhluk Allah. Tuh. Jadi, tadinya dosa paling nomor wahid bisa berubah jadi pahala itu, Pak. Sedekah. Luar biasa. Padahal dulu tuh, zaman saya kecil, nonton film di bioskop itu yang biasanya rame, kalau enggak filmnya Sahur Sepuh, yang kedua Rhoma Irama tuh, Pak. Nah, iya, saya dulu nonton itu Jakaswara. Film Jakaswara itu bener ada contohnya. Ada orang ngasih sesajen di bawah pohon besar. Di bawah pohon besar. Ya. Terus lagi mereka doa-doa gitu, sesajennya habis, ada yang makan. Tahu-tahu keluar tuh, wah karuhun. Wah disembah, terima kasih Mbak Karuhun. Terima kasih sudah mau menampakkan diri. Yang belakang nyeletuk, itu bukan orang gila di pasar katanya. Jadi dianggapnya itu perwujudannya, nggak taunya itu orang gila di pasar. Nah, dari zaman dulu udah paham. Sekarang bisa berubah tuh, Pak. Ngasih sesajen jadi sedekah. Ya. Bahkan mindahin hujan ada remote-nya, Pak. Saya mau beli dulu. Karena tiap sore hujan, jadwal kalau jauh-jauh gitu, waduh. Astagfirullahaladzim. Ya. Masif dan aduh, Masya Allah. Saya mengkhawatirkan generasi muda kita, Pak. Belum lagi yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini, permasalahannya begitu kompleks. Permasalahan begitu kompleks. Ya. Sudah 2 tahun mereka online. Ketika sekolah offline, Pak, itu gagap mereka, Pak. Saya pernah nanya sama anak-anak itu. Apa kendala terbesar kalian sekolah itu? Rata-rata jawabannya insecure, Pak. Apa artinya?
Itu pada nggak punya kepercayaan diri. Sampai depresi. Sampai saya nemuin, saya punya murid itu bipolar, Pak. Punya, dua kepribadian. Punya dua kepribadian. Kalau kita telusuri, itu masalahnya buat kita, ya, kalau kita anak-anak milenial, Pak, ya. Ya kan? Yang lahirannya tahun 80, 90, milenial, Pak. Itu. Kalau yang sekarang kan generasi alfa. Yang untuk anak-anak milenial, itu mah, ya, biasa, gitu. Dulu kita biasa berantem sama temen, tampol-tampolan, tapi habis itu biasa. Kalau anak sekarang enggak. Dibully dikit aja, waduh, bisa mau bunuh diri tuh, Pak. Dan itu kejadian. Belum lagi ada yang terjerumus fujoshi namanya, Pak. Saya yakin Bapak nggak tahu ini. Nggak tahu. Istilahnya kan keren, ya, fujoshi. Ini yang muda-muda tahu nggak apa fujoshi itu? Hah? Tahu nggak? Suka nonton anime. One Piece gitu ya. Nah, benar. Anime itu kalau zaman kita Doraemon gitu loh, Pak. Nah, Ninja Hattori. Nah. Cuma fujoshi itu jadi anak-anak bikin komunitas. Mulai dari dunia maya, medsos, sampai kopdar. Mereka bersatu, berkumpul, karena punya satu hobi. Hobinya apa? Ngeliat konten anime yang dalamnya berisi muatan LGBT, Pak. Muatan LGBT. Jadi kartun-kartun gitu, tapi isinya LGBT. Laki sama laki, cewek sama cewek. Nonton, seneng nonton gitu, mereka punya komunitas. Suka ngumpul bareng. Tuh, anak sekarang, Pak. Jadi kesehatan mentalnya anak-anak hari ini sangat terganggu. Termasuk yang depan-depan ini nih. Nah, makanya perlu kita bina nih. Jadi permasalahannya, ya Allah, udah dari berbagai sisi. Kita jadi orang tua itu berat banget tugasnya. Jadi guru itu berat banget tugasnya. Kalau secara materi mah gampang. Saya guru agama di SMA, Pak. Ya. Kalau nyampein anak-anak cerdas secara materi, tapi kompetensi kan bukan cuma ke knowledge. Ada skill dan ada attitude. Attitude-nya ini yang susah, Pak. Paham mereka sholat itu hukumnya wajib. Tapi ngajak sholat 5 waktu, zuhur aja, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Sampai ada yang sholat zuhurnya 2:30, Pak. Masya Allah. Waktu saya marah, masih ada yang ngebelain. Masih untung sholat, kata itu. Masih untung coba, Pak. Masya Allah. Dan ini udah jam 6, Pak. Ya, kalau kelamaan saya buka duluan ini. Soalnya di sini kita nggak ada sarapan wajib. Nama Ramadan libur. Saya tadi datang duluan, saya kira ada sahur bareng gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita baru bahas 2 poin yang masuk kategori anafyu. Hal-hal yang perlu kita tiadakan dalam hati kita dalam urusan tauhid ini. Selebihnya saya beri kesempatan yang mau bertanya silakan kalau ada, Pak. Cukup? Alhamdulillah. Saya senang kalau begini, Pak. Kalau nggak ada yang nanya kan berarti paham semua, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dari saya dhaif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.